Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dewi Mariska, selaku dosen mata kuliah Komunikasi dan Etika Profesi. Di sini kami kelompok 3 akan membahas mengenai masalah dan hambatan komunikasi, terutama komunikasi di bidang industri atau di dunia pekerjaan. Oke, untuk anggota anggota kami itu ada saya sendiri, yaitu Usman Afandi, dan saya mewakili rekan-rekan saya, ada Aulia Agustina, ada Dimas Sugianto, dan juga Batubara Muhammad Fadli. Di sini cukup singkat agenda kita, itu ada pendahuluan, lalu study case, dan juga kesimpulan. Pertama, kita akan bahas dulu apa itu komunikasi dan juga hambatan komunikasi. Mohon maaf, maksud saya masalah komunikasi dan juga hambatan komunikasi. Nah, di sini masalah komunikasi, yaitu adalah kondisi inti atau akar yang mengganggu kelancaran komunikasi. Misalnya, seperti power distance tinggi antara atasan dan juga karyawan, lalu juga kurangnya keterampilan komunikasi bagi pekerja maupun rekan kerja yang lainnya dan juga teknologi overload. Dan di sini bermaksud tandanya adalah keterlibatan teknologi ternyata juga mempengaruhi dari segi komunikasi antar karyawan. Lalu, apa itu hambatan komunikasi? Yaitu hambatan komunikasi itu adalah wujud nyata atau manifesti yang dirasakan ketika masalah itu muncul. Jatuhnya seperti miripnya itu dampak. Misalnya, seperti ketika power distance tinggi antara atasan dan juga karyawan itu sangat tinggi jaraknya, bawahan akan takut untuk mengutarakan pendapat ya ke atasannya. Karena mungkin memang bawahannya itu tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan pendapatnya. Karena itu tadi, seperti power distance tinggi atau jarak power sangat berjarak jauh antara atas dan juga karyawannya. Juga miskomunikasi antar tim karena kurangnya koordinasi, lalu juga burnout-nya karena terlalu banyak chat. Itu adalah keterlibatan teknologi digital terhadap komunikasi di antara karyawan. Nah, jadi masalah itu lebih ke faktor penyebabnya atau cause, sedangkan hambatan lebih ke bentuk penghalang dalam praktek komunikasinya atau event-nya seperti itu. Lalu untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, teman-teman, kita sekarang masuk ke studi kasus yang pertama, yaitu budaya kepemimpinan etika. Ini masuk ke dalam prioritas masalah yang cukup tinggi. Masalah utama yang muncul yaitu power distance yang tinggi, yaitu seperti kekuasaan yang berada yang gapnya itu cukup lebar ya atau cukup tinggi di antara satu orang dan satu orang lainnya. Lalu gaya kepemimpinan yang otoriter dan lemahnya internalisasi etika berorganisasi, yaitu lemahnya etika-etika yang ada ketika internal organisasi ini. Lalu hambatan yang muncul yaitu bawahan enggan menyampaikan ide atau masalah karena power distance yang terlalu tinggi. Jadi bawahan ini enggan menyampaikan ide-ide atau masalah ke atasannya. Lalu komunikasi yang searah top ke down atau yang biasa kita sebut dari atasan ke bawahan. Jadi bawahan ini susah untuk menyampaikan ide atau masalah ke bagian top. Selanjutnya itu di sini transparansi yang rendah, informasi bisa saja disembunyikan beberapa informasinya. Lalu dampaknya apa saja sih? Yaitu dampak yang pertama, trust menurun antara atasan dan bawahan karena lemahnya internalisasi etika berorganisasi. Lalu yang kedua, inovasi dan penyelesaian masalah yang terhambat karena si bawahan ini enggan menyampaikan ide atau masalah kepada atasan, mungkin saja inovasi atau penyelesaian masalah bisa menjadi terhambat. Lalu pelanggaran etika, misalnya manipulasi informasi, yaitu transparansi yang rendah, itu bisa menjadi salah satu penyebabnya. Lalu apa sih solusinya? Yaitu membangun budaya psychological safety, yaitu seperti membangun lingkungan kerja yang sehat, yang berkomunikasi satu sama lain. Lalu yang kedua itu mendorong transformational leadership, yaitu mengubah gaya leadership yang tadinya otoriter menjadi lebih baik, yaitu yang lebih komunikasi dua arah, yang tidak searah saja dari top ke down atau dari atasan ke bawahan. Lalu yang ketiga ini menanamkan kode etik komunikasi, yaitu kode etik komunikasi yang baik dari atasan ke bawahan. Lalu yang terakhir, inti poinnya ini akar masalah terbesar. Karena kalau budaya dan gaya kepemimpinan yang sehat, komunikasi otomatis lebih lancar. Sebaliknya, jika kok gaya dan budaya kepemimpinan yang buruk, komunikasi tentu saja bisa jauh lebih kacau.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Batubara Muhammad Fadli. Oke, selanjutnya itu kita ngebahas tentang sistem dan media komunikasi. Nah, ini mungkin salah satu prioritas yang tinggi. Oke, masalah utamanya itu SOP komunikasi yang lemah atau syarat atau peraturan yang terlalu lemah oleh perusahaan atau suatu instansi gitu. Nah, ketergantungan jalur informal terus serta overload akibat teknologi digital dan remote work. Nah, berarti overload akibat teknologi itu kayak misalnya dia terlalu sering main sosial media sampai ngebuat si orang ini sampai apa namanya burnout lah terhadap media sosial tersebut, dan remote work jadi dia terlalu beban lebih terhadap kerja walaupun dia kerjanya di apa namanya sih di rumah, work from home lah. Oke, apa aja sih hambatan yang muncul? Nah, yang pertama itu ada informasi penting hilang di jalur informal. Jadi ya kayak ketika informasi-informasi penting itu keluarnya, misal kita lagi ngobrol atau kita lagi ngebahas di grup yang tentang misalnya ngebahas tentang kerjaan lah. Nah, itu kan tidak masuk dalam misalnya ketika meeting, tapi cuman di apa namanya ya, tektokannya hanya di chatan, jadi dia tidak bisa didengar oleh selama atasan ataupun teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya itu ada pesan salah tafsir lewat chat dan email. Nah, kayak misalnya kita salah nangkepnya ketika dapat informasi atau sesuatu pendapat gitu, mencerna langsung mentah-mentah misalnya. Selanjutnya itu ada karyawan burnout karena komunikasi digital tanpa batas waktu. Nah, karyawan ini kayak terlalu banyak main sosial media atau jenuh bekerja. Dampaknya itu ada role ambiguity, itu tugas dan tanggung jawab nggak jelas. Jadi kayak terlalu banyak apa namanya tugas-tugas yang dikasih terlalu banyak yang membuat si orang ini ngebuat bingung. Selanjutnya ada konflik antar divisi, cekcok antar pendapat bisa dilakukan gara-gara ya adanya masalah internal atau eksternal. Selanjutnya ada produktivitas menurun. Nah, solusinya ini itu ada standarisasi platform komunikasi. Ya mungkin bisa dibuat kayak platformnya tuh cuma bisa digunakan misalnya cuma sampai 2 jam atau 3 jam oleh si orang tersebut, karena supaya tidak berlebihan main sosial medianya. Kedua ada aturan jam kerja digital, jadi dikasih batas waktu ketika menggunakan sosial media. Selanjutnya ada SOP formal untuk komunikasi lintas divisi. Mungkin kalau SOP formal untuk di komunikasi lintas divisi apa namanya? Ya dibuat peraturan lah ketika untuk menggunakan media tersebut. Jadi inti poin dari ini, tantangan modern terutama sejak era WFA, kalau nggak dikelola komunikasi jadi sumber stres dan konflik ya. Jadi itu kayak kalau misalnya komunikasi nggak bisa diatur, ya itu ngebuat orang tersebut bisa jenuh terhadap sosial media dan bisa juga ngebuat stres. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia. Oke, selanjutnya yang dibahas yaitu tentang hubungan personal dan work-life boundary, yang dimana di sini untuk masalah utamanya yaitu hubungan personal yang terlalu dekat di tempat kerja plus batas kerja ya, yang dimana di sini dalam artinya itu hubungan yang memang ada hubungan dekat antara rekan kerja yang selalu beraktivitas bersama dan kehidupan pribadi kabur. Contohnya itu untuk kehidupan pribadi kabur, di mana seseorang tersebut mengalami kelelahan, kurang tidur, sehingga pada saat melakukan meeting penglihatannya jadi buram. Dan selanjutnya yaitu hambatan yang muncul. Di sini untuk hambatan yang muncul, yang pertama itu hambatannya tentang bias komunikasi. Yang dimana di sini untuk bias komunikasi di sini contohnya itu bias komunikasi itu yang dimaksud itu tentang jadi miskomunikasi gitu. Jadi jadi antar rekan kerja itu tidak ada komunikasi dalam hal-hal
kepentingan pribadi gitu. Karena dikarenakan ada hal-hal yang memang terjadi di antara mereka berdua, entah itu konflik, entah itu masalah lain, dan selanjutnya yaitu gosip atau konflik kepentingan, yang dimana di sini untuk gosip tersebut bisa terjadi dikarenakan adanya gosip antar rekan kerja, yang lainnya, atau konflik kepentingan pribadi. Dan di sini untuk selanjutnya yaitu profesionalisme menjadi berkurang karena campuran urusan personal. Jadi untuk profesionalismenya, jadi tindakan kita terhadap tanggung jawab pekerjaan jadi kurang maksimal karena adanya urusan kepentingan pribadi. Lalu di sini untuk dampaknya yaitu yang pertama itu keputusan kerja menjadi tidak objektif. Jadi yang dimana di sini keputusan kerja tidak objektif itu apa ya? Jadi ada seseorang yang dimana di sini seseorang tersebut menjadi tidak konsisten gitu, tidak efektif dalam menyampaikan pendapatnya di ruang rapat kerja. Dan di sini untuk selanjutnya yaitu etika komunikasi dilanggar. Jadi di sini untuk etika komunikasi dilanggar itu misalnya rahasia antar temannya menjadi terbuka, menjadi kebongkar lah. Dan di sini untuk selanjutnya itu ketegangan antar kolega. Lalu selanjutnya itu solusinya apa? Dan yang pertama itu kebijakan disclosure dan transparansi hubungan personal. Jadi di sini untuk kebijakan disclosure dan transparansi hubungan personal, di mana di sini solusi tersebut hubungan antar rekan kerja tersebut harus diselesaikan secara baik-baik dengan keempat mata, dan di sini untuk hubungan tersebut jika diselesaikan dengan baik-baik secara transparansi agar tidak mengganggu rekan kerja yang lainnya. Lalu di sini untuk yang kedua itu aturan work life boundary dari HR. Dan di sini untuk yang selanjutnya itu yang ketiga pelatihan komunikasi etis. Jadi komunikasi antar rekan kerja kita harus lebih dilatih lagi menjadi lebih baik lagi. Dan di sini untuk inti poinnya lebih ke sisi interpersonal, yang dimana di sini relevan karena sering terjadi tapi bobotnya tuh lebih kecil dibanding faktor budaya dan sistemnya. Lalu selanjutnya, Oke, untuk study case yang terakhir, tadi sudah disebutkan 3 case utama dalam prioritas tinggi dan juga sedang. Nah, di sini untuk 3 study case sebelumnya itu memfokuskan kepada hambatan dan masalah komunikasi pada internal. Nah, di sini untuk teamwork dan kerahasiaan klien untuk study case yang keempat, ini juga akan sedikit menyinggung tentang bagaimana kita berinteraksi dan juga munculnya masalah dan hambatan komunikasi pada pihak eksternal juga. Nah, di sini masuknya itu ke prioritas sedang untuk teamwork dan juga tinggi untuk kerahasiaan klien. Di sini ada masalah utama yaitu adalah komunikasi tim yang lemah dan juga lemahnya kontrol privasi dalam berkomunikasi dengan klien. Nah, di sini ada 2 topik utama yang dibahas yaitu adalah komunikasi tim yang lemah antara tim dalam satu tim atau juga antar divisi dan segala macamnya, dan juga lemahnya kebijakan privacy atau security keamanan database pelanggan di perusahaan tersebut. Jadi sehingga bisa menyangkut privasi klien itu keluar gitu atau terbongkar dan segala macamnya. Nah, hambatan yang muncul itu apa aja? Ada 2, itu adalah koordinasi tim yang buruk, miskomunikasi antar anggota. Ketika terjadi miskomunikasi antar anggota itu akan terciptanya kesalahpahaman dan juga tindakan atau keputusan yang salah pada saat mengambil keputusan tersebut, karena ketidakbalansan atau ketidaktransparansinya komunikasi dan juga pemahaman yang terjadi antar tim. Nah, itu bisa menyebabkan kalau kita misalnya itu dalam hal artian aktivitas internal, mungkin masalahnya akan muncul atau dampaknya akan muncul di pihak internal saja atau di sisi internal. Namun ketika koordinasi tim buruk dan juga terjadi miskomunikasi dan itu melibatkan pihak eksternal atau terutama itu klien kita sendiri, itu merupakan salah satu kesalahan yang mungkin cukup tinggi. Dan itu akan menyebabkan salah satu dampaknya adalah hilangnya kepercayaan pelanggan terhadap kita. Nah, tapi yang untuk kedua nih, misal hambatan yang muncul, itu informasi klien tidak dijaga dengan baik, risiko bocor atau bocor datanya bocor gitu. Nah, di sini tandanya adalah protokol dari perusahaan tersebut tidak ketat
dalam menangani keamanan informasi pribadi si kliennya tersebut kayak gitu. Nah, lalu dari dua hambatan yang muncul, dampaknya itu ada 3. Itu adalah kualitas layanan ke klien dan pasien atau pasien itu menurun. Kenapa? Tadi ketika koordinasi tim buruk dan itu menyangkut tentang pihak eksternal, itu akan menurunkan kualitas layanan kita. Terutama ketika misal sales penjualan mobil, ketika antar tim misalnya sales A menanyakan harga mobil A ke sales B. Nah, sales B ternyata salah menyampaikan harganya itu ke sales A, sedangkan sales A itu udah memberitahukan atau menginfokan ke kliennya. Nah, otomatis itu kan akan terjadi kesalahpahaman. Dan ketika klien itu tahu ternyata harganya tidak sama seperti yang disebutkan, tentu itu akan menurunkan kualitas layanan tersebut. Jadi klien nggak akan merasa puas karena kelalaian dan juga koordinasi tim yang buruk. Nah, lalu yang kedua adalah hilangnya trust dari pihak eksternal. Ketika informasi klien itu bocor maupun juga pelayanan terhadap klien itu rendah dan tidak memuaskan, tentu sebagai kita posisi sebagai customer atau pelanggan yang menikmati jasa atau produk dari perusahaan tertentu atau yang kita pengen, itu pasti akan sangat kecewa. Dan juga kepercayaan kita bisa hilang karena ya mereka tidak bisa bersikap profesional dan juga tidak bisa menjaga data pribadi kita kayak gitu. Dan juga yang terakhir adalah potensi masalah hukum dan etika. Ketika informasi klien bocor ke publik, itu udah melanggar hukum negara karena memang sudah diatur oleh undang-undang bahwasanya informasi klien atau data klien itu harus dijaga oleh perusahaan yang menanganinya seperti itu. Nah, solusinya apa? Itu ada team building dan juga briefing rutin. Di sini ini mencakup tentang koordinasi tim yang buruk. Ketika udah terjadinya miskomunikasi yang banyak terjadi dan terulang-ulang, itu diperlukan adalah training atau juga bisa team building dan juga briefing rutin. Nah, memang mengapa mungkin saya sudah beberapa kali lihat bahwa beberapa perusahaan atau mungkin hampir mungkin rata-rata perusahaan akan melakukan briefing di pagi hari untuk saling bertukar informasi sehingga tidak ada miskom antar tim maupun antar divisi. Lalu standar kerahasiaan atau confidentiality protocol. Jadi di sini ya kita tetapkan standar protokol kita mengenai kerahasiaan pelanggan karena itu sangat penting dan itu terutama pasti protokol harus sangat tinggi kerahasiaannya. Lalu adalah teknologi keamanan data karena sekarang kita sudah merana ke data digital, dunia digital dan segala macam, tentu kita harus menggunakan teknologi yang memang baik karena memang kita juga masih ada cyber security atau penyerangan terhadap data-data secara digital gitu. Jadi memang kita harus tetap memilih nih teknologi mana yang aman untuk kita simpan data, bukan datanya klien saja tapi data perusahaan juga kayak gitu. Nah, inti poinnya itu adalah penting terutama di sektor yang berhubungan langsung dengan klien dan customer, layanan, kesehatan dan konsultasi. Nah, jadi memang untuk masalah utama dan masalah komunikasi dan hambatan komunikasi itu juga terjadi interaksi antar karyawan dan juga pihak eksternal dan itu sangat-sangat ringkih ketika memang terjadi kesalahan. Karena tadi dampaknya sudah dilihat yaitu kualitas pelayanan menurun, lalu hilangnya kepercayaan kepada kita, pelanggan udah nggak percaya atau nggak mau pakai jasa kita lagi, nggak mau pakai produk kita lagi, dan juga potensi masalah hukum. Itu akan mengguncang isi legalitas dari perusahaan tersebut dan juga tentu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit seperti itu. Oke, lalu di sini adalah daftar pustaka kit saya dan kelompok saya. Kami mengambil 10 jurnal dan juga beberapa artikel untuk mendukung dan juga mengisi materi yang telah kita sampaikan tadinya. Itu bisa dilihat di sini dan ini adalah rata-rata hampir seluruhnya adalah jurnal internasional dan juga berlaku dari tahun 2020 sampai 2025. Jadi untuk hal relevannya itu masih sangat terjaga dan juga untuk aktualnya dan faktualnya itu juga masih tidak mengada-ngada karena memang kita mengambil berdasarkan jurnal yang ada seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah tadi udah dibahas nih tentang 4 faktor atau 4 study case yang terjadi tentang masalah dan hambatan komunikasi terutama di dunia kerja gitu, di dunia industri. Nah, itu adalah budaya kepemimpinan dan etika, yaitu pentingnya gaya kepemimpinan dan budaya organisasi untuk menentukan keterbukaan dan juga kepercayaan di pihak internal. Contohnya antara atasan dan juga bawahan. Lalu yang kedua adalah sistem dan media komunikasi. SOP dan kanal komunikasi jelas mencegah miskomunikasi dan overload digital. Memang digital
sudah sangat-sangat berguna, tapi tetap diiringi dengan batasan-batasan yang memang sudah sesuai standar. Karena saat ini masih banyak sekali karyawan-karyawan yang sudah di luar jam kerja, namun tetap menerima notifikasi baik WA, email, dan segala macamnya membahas tentang kerjaan, dan itu akan tentu overload gitu. Lalu hubungan personal dan work-life boundaries, batas profesional dan transparansi mencegah bias komunikasi. Ketika memang dalam satu lingkungan kerja terdapat dua individu yang memang saling dekat dan tidak ada batas profesional ya, itu sangat-sangat akan mempengaruhi kinerja mereka tersebut. Ketika mereka berdua punya masalah internal, dan itu kemungkinan akan mempengaruhi pekerjaan mereka juga di dunia kerja, seperti itu. Makanya harus juga memiliki batas profesional atau work-life boundaries segala macamnya gitu. Lalu juga teamwork dan juga kerahasiaan klien, yaitu koordinasi tim dan proteksi data klien menjaga kualitas layanan dan trust. Jadi ini berurutan nih. Pertama dari interaksi antara karyawan dan juga atasan, dan juga bagaimana cara mereka berkomunikasi. Lalu juga setelah udah merambat dari top to down, lalu juga antara secara vertikal atau sejajar, yaitu antara rekan dan rekan gitu. Dan juga tentang setelah baik dari sisi internal, lanjut kita fokus kita membahasnya itu ke eksternal, yaitu antara perusahaan dan juga pihak eksternal. Nah, baik dari internal maupun eksternal, ternyata dia juga memiliki hambatan dan juga permasalahan komunikasi yang terjadi. Seperti itu. Itu sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Saya Usman Afandi mewakili Dimas, Aulia, dan juga Batubara Muhammad Fadli tentang presentasi kita hari ini. Mungkin masih banyak kekurangan saat kita menyampaikan materi, dan juga dari isi materinya pun tersebut masih banyak yang perlu diperbaiki. Namun terima kasih atas Bu Dewi dan juga teman-teman yang menonton video kami, telah menontonnya sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.